Selamat pagi anak-anak. Selamat bertemu kembali di mata pelajaran Bahasa Indonesia. Hari ini kita akan mempelajari materi struktur dan kaidah kebahasaan pada teks berita. Kita pernah melihat tayangan berita di TV, mendengarkan radio, dan membaca berita di koran ataupun majalah. Pernahkah kalian membuat teks berita? Pasti pernah dong. Tanpa kalian sadari, kalian pernah menyampaikan isi berita kepada seseorang ataupun lawan bicara kalian. Mudah bukan? Tapi struktur dan kaidahnya belum sempurna dan sesuai dengan ejaan bahasa Indonesia. Yuk kita belajar struktur dan kaidah kebahasaan Indonesia. Apa sih yang dimaksud dengan struktur? Struktur merupakan susunan bagian-bagian yang menyusun sebuah berita. Jadi, sebuah berita dibuat berdasarkan struktur atau susunannya. Struktur berita terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, kepala berita atau lead. Kedua, tubuh berita. Dan yang ketiga, ekor berita. Kepala berita memuat hal-hal penting dalam berita. Biasanya kepala berita menjawab pertanyaan apa dan kapan. Tubuh berita memuat hal-hal yang berkaitan dengan cara atau kronologis peristiwa yang terjadi dalam sebuah berita. Tubuh berita biasanya menjawab pertanyaan bagaimana. Ekor berita berisi perincian-perincian yang sifatnya cenderung tidak penting. Jadi, anak-anak hanya perlu fokus pada bagian kepala dan tubuh beritanya saja ya. Apa yang dimaksud dengan kaidah kebahasaan? Pernahkah kalian mendengarnya? Kaidah kebahasaan adalah aturan-aturan penulisan yang sesuai dengan ejaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Apa aja sih kaidah-kaidah dalam menulis berita? Yang pertama, menggunakan bahasa baku atau resmi, bukan bahasa sehari-hari ya. Yang kedua, menggunakan kalimat langsung. Kalimat ditandai dengan 2 petik ganda yang berisi kutipan pernyataan narasumber. Yang ketiga, penggunaan kata konjungsi atau kata penghubung bahwa yang berfungsi sebagai penerang kata untuk mengubah bentuk kalimat langsung menjadi tidak langsung. Selanjutnya, menggunakan kata kerja mental seperti memikirkan, menyimpulkan, berasumsi, berpraduga, dan lain-lain. Penggunaan kata keterangan waktu dan tempat yang mencakup unsur kapan dan di mana. Penggunaan konjungsi atau kata penghubung, temporal atau penjumlahan dengan pola kronologis urutan waktu. Contohnya kemudian, setelah, akhirnya, dan awalnya. Nah, bagaimana anak-anak? Sudah paham kan? Untuk lebih jelasnya, kalian bisa membaca kembali materi ini di buku paket halaman 12 sampai halaman 17. Tetap jaga kesehatan ya, tetap semangat daringnya. Sampai jumpa.